pertemuan hari ini, agendanya adalah menceritakan atau memberikan tugas UTS untuk kalian. Kemudian nanti akan ada beberapa pengumuman terkait dengan tugas. Kemudian nanti juga akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh kakak-kakak asisten terkait dengan apa yang kalian kurang paham gitu. Oke, yang pertama terkait dengan tugas, mungkin nanti terkait dengan tugas bisa dikonfirmasi lagi ke internetnya mungkin naik turun. Nanti kalau misalkan suara saya putus-putus, konfirmasi ya. Jadi terkait dengan tugas, kalian nanti bisa menghubungi kakak-kakak asisten ya, PIC kelas masing-masing untuk cross-check apakah tugas kalian sudah terkumpul semuanya. Dan sampai tugas di akhir UTS ya, sebelum UTS ya. Itu, nah, apabila ada yang belum mengumpulkan, bisa nanti disusulkan maksimal tanggal 19 tugasnya. Kalau misalkan ada yang kurang. Atau mungkin kalian sebenarnya sudah mengumpulkan, tapi kemudian tidak terdata. Kalau misalnya kalian ada bukti pengumpulannya, screenshot dan sebagainya, nah nanti bisa dikonfirmasi ke kakak-kakak asisten. Kalau kalian sudah mengumpulkan pada hari itu. Kemudian saya ingatkan kembali, kalau misalkan kalian mengumpulkan tugas apapun secara digital, baiknya kalian meng-capture bahwa kalian sudah mengumpulkan gitu, itu sebagai bukti apabila nanti koneksinya buruk, atau tiba-tiba tugasnya tidak terupload, atau tiba-tiba filenya hilang dan sebagainya gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya bukti tersebut ada semacam dokumentasi ketika nanti nilai kalian tidak terinput atau ada masalah yang lain gitu. Itu teman-teman. Jadi nanti kakak-kakak asisten nanti minta tolong ya di-floorkan lagi tugas-tugasnya. Mungkin ada yang belum mengumpulkan, nanti dikonfirmasi lagi. Itu kemudian terkait dengan UTS. Terkait dengan UTS, sebentar, saya akan share. Oke, jadi UTS kita akan ada di tanggal 16, jadi minggu depan, tapi pengumpulannya maksimal tanggal 19 ya. Nanti pengumpulannya formatnya akan di Google Form saja supaya mudah untuk upload. Sebenarnya kalau dari jurusan itu menganjurkan menggunakan LMS ya, tapi karena kalau menggunakan LMS itu tidak support untuk besaran file yang kita punya. Biasanya kan kita besar ya, jadi takutnya kalian susah untuk upload, jadi amannya pakai Google Form aja. Kemudian nanti kalian jangan lupa untuk screenshot ya, bukti pengumpulannya disimpan gitu kalau misalkan terjadi sesuatu. Oke. Ini saya jelaskan dulu tugasnya apa untuk UTS. Jadi UTS kita targetnya adalah membuat denah presentasi ya. Denah presentasi itu sesuai dengan apa yang praktikum terakhir, membuat denah presentasi menggunakan SketchUp dan Photoshop. Bisa pakai Photoshop sesuai dengan yang ditutor, atau mungkin kalian bisa pakai software yang lain juga nggak masalah untuk pendukungnya gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus kalian buat? Nanti proyeknya adalah barbershop atau salon. Itu kecil aja, nanti luas setnya 120, setnya udah terlampir. Jadi Kalian membuat berdasarkan set yang sudah kami tampilkan ya, seperti itu. Kemudian ruang-ruang yang harus ada adalah ruang pegawai sekaligus musola, itu satu aja, kemudian ruang tunggu pelanggan, kemudian ruang potong rambut tentu saja, kemudian toilet, satu toilet, kemudian ada taman, mungkin kalau misalkan cukup kecil aja, dan itu sesuai dengan desain kalian. Kemudian parkir ini harus ya 5 motor dan 1 mobil. Nah, ini ruang-ruang yang harus ada. Misalnya kalian ingin menambahkan, itu nggak ada masalah. Silakan ditambah kalau memang setnya cukup dan kalian memang menginginkan 1 ruang lagi gitu, atau beberapa ruang tambahan gitu. Nah, kemudian kalian bisa pakai gambar di penugasan stupa atau gambar lain hasil karya kalian gitu. Tapi dilarang menggunakan gambar yang ada di internet, majalah ataupun buku. Jadi ini harus sesuai dengan yang kalian desain gitu. Ini
desainnya simple aja. Saya tidak akan menilai terkait dengan bagus atau tidaknya desain gitu. Yang akan dinilai adalah bisa atau tidaknya kalian membuat modeling dan visualnya itu sudah sesuai dengan apa yang ditutorkan atau belum gitu. Oke. Jadi ini harus dibuat sendiri ya. Saya tugas-tugas kalian sudah saya cek dan saya juga dapat konfirmasi dari kakak-kakak asisten terkait dengan tugas kalian. Beberapa saya merasa kecewa karena kalian mengcopy dari teman yang lain. Padahal sebenarnya tujuan dari Applikom 2 itu untuk kalian gitu. Untuk nanti mendukung kalian membuat tugas-tugas untuk studio perancangan maupun nanti untuk tugas akhir ya. Jadi walaupun yang diajarkan adalah dasar, tapi nanti paling tidak ketika kalian bisa dasarnya, kalian bisa mengembangkan sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya untuk kalian. Apa yang setiap minggu itu ditutorkan, kemudian kalian membuat duplikasi itu supaya kalian tuh berlatih gitu. Berlatih, kemudian apa yang nggak bisa, itu nanti bisa diskusi dengan kakak-kakak, bisa konsultasi gitu. Kemudian kalau misalkan kalian ada yang bingung, bisa kapanpun tanya gitu, apa yang dibingungkan gitu. Jadi sebenarnya seharusnya tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah bisa sebenarnya ngomong, nanti kita akan coba carikan solusi untuk kalian bagaimana. Kalau misalkan terkait dengan tugas kalian tidak bisa mengumpulkan tepat waktu, konfirmasi silahkan. Nggak ada masalah sebenarnya, kalaupun terlambat, asal konfirmasi gitu. Jadi sebenarnya harusnya sudah banyak sekali kelonggaran yang kami berikan gitu, untuk pengumpulan maupun duplikasi tugas-tugas kalian gitu. Itu ya, jadi mungkin untuk setelah ini UTS dan selanjutnya tidak ada hal-hal seperti itu yang terulang lagi. Oke, kemudian berdasarkan gambar 2 dimensi yang sudah kalian buat, buatlah denah presentasi ya, menggunakan tentu saja SketchUp dan editingnya menggunakan software pendukung yang lain. Photoshop ya, kayak yang kemarin sesuai dengan tutorial, atau mungkin software yang lain yang kalian bisa digunakan untuk mendukung itu. Kemudian nanti tugas ini dikirimkan dalam bentuk SKP dan PDF. Kemudian format pengumpulannya seperti biasa, kelas, kemudian UTS, kemudian NIM, kemudian nama bisa nama lengkap atau 2 nama paling depan gitu. Nah, kemudian kriteria penilaiannya adalah teknik gambar arsitektur ya, orientasinya, kemudian kalian menempatkan di kertasnya seperti apa, komponen arsitekturnya lengkap atau enggak, notasi dan sebagainya, skala, kemudian ada kopnya, ada namanya, kemudian presentasi gambarnya ya sesuai begitu, sesuai yang diajarkan di tutor yang terakhir gitu, seperti itu. Jadi ada ukurannya, ada furniturnya, ada warnanya, kalian bisa menempatkan material sesuai dengan material yang ada gitu. Jadi aspek-aspek yang dinilai adalah kemahiran kalian dalam menggunakan software pemodelan ini gitu. Nah, kemudian terkait dengan setnya adalah seperti ini. Jadi sudah ada setnya, jangan bikin set sendiri, tapi sudah ada setnya, nanti desain sesuai dengan yang kalian desain. Dan proyeknya adalah barbershop atau salon, bebas, silahkan pilih salah satu. Itu nama barbernya apa, nama salonnya apa, bebas, terserah kalian. Sesuai dengan yang kalian desain. Gitu. Jadi desainnya sederhana aja, sesuai dengan yang tadi ruang-ruang yang dibutuhkan ya, ketentuannya itu kalau misalkan ada tambahan silahkan ditambah, tidak ada masalah gitu. Nah, kemudian terkait dengan video dari kakak-kakak kemarin itu, kalian juga punya pilihan yang lain, misalnya kalian ingin melihat video yang ada di semester lalu, itu ada sedikit perbedaan terkait dengan proyeknya yang menjadi ini ya, contoh tutorialnya, itu bisa kalian cek. Sepertinya dulu sudah pernah di-share, nanti akan saya share lagi ya, yang semester yang lalu nanti bisa dilihat. Di semester lalu mungkin nanti kalian bisa belajar dari situ juga. Gitu. Kemudian terkait dengan peraturan ya. Peraturan, jadi kalian bisa mengerjakan mulai hari ini. Nanti ini akan saya bagikan, kemudian akan dikumpulkan tanggal 19 November, minggu depan, jadi tanggal waktunya cukup lama. Kalau misalkan dalam pengerjaan kalian ada yang bingung, nanti bisa silakan ditanya.
caranya seperti apa, kemudian ada persoalan apa, nanti bisa dikonfirmasi. Nah, nanti pengumpulan jam 12 siang, tanggal 19. Nah, kemudian apabila ada bukti kecurangan, nanti kalian akan didiskualifikasi dan larangan untuk mengikuti Applikom 2 periode selanjutnya. Jadi kalian baru bisa ambil 2 tahun lagi kalau misalkan terbukti ada kecurangan. Jadi saya mohon ini untuk kalian. Jadi harap di Applikom 2 ini kalian bisa mengerjakan secara jujur, dan ini untuk pembekalan untuk skill kalian untuk mendukung studi perancangan di semester selanjutnya. Gitu teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari sesi penjelasan soal UTS ini. Bisa di kolom chat atau mungkin bisa kalian raise hand. Bu, Ya, permisi silakan. mau izin bertanya. Ya, Devi. Kan kemarin tuh materinya terakhir Photoshop ya, Bu. Nah, itu saya belum ngikutin materinya karena laptop saya belum kuat, Bu. Terus nanti gimana ya, Bu, waktu UTS? Atau dipaksakan atau gimana ya, Bu? Karena benar-benar belum bisa download Photoshop juga, Bu. Oke, kalau gitu ini aja, pakai yang modelingnya aja. Nanti kalau yang terakhir itu kan kalian furniture-nya itu kan yang dari Photoshop. Nah, itu kalau kamu taruh furniture yang dari SketchUp bisa nggak? Kemarin itu waktu ngasih furnitur pakainya ini, Bu, dikirimin sama temen dari 3D House, Bu. Oh, 3D House. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu pakai SketchUp aja. Terus nanti kalau misalkan nggak ada software untuk halusin atau apa, ya dikumpulkan sesuai dengan yang SKP aja atau file yang dari SketchUp aja nggak apa-apa. Kemudian mau tanya lagi, Bu. Tadi kan ada apabila melakukan kecurangan. Nah, itu kalau semisal saya minta file 3D House-nya dari teman itu juga termasuk kecurangan apa tidak ya, Bu? Enggak, kalau 3D Warehouse kan itu kan terbuka. Jadi dia kan ambil dari 3dwarehouse.com kan. Nah, itu kan bebas, jadi boleh diambil. Yang kecurangan itu misalnya file yang sudah teman kalian bikin, nah itu kalian redesign dari situ. Nah, itu kecurangan. Itu kan yang bikin teman kalian. Kalau 3D Warehouse itu kan aplikasi terbuka yang bisa diambil oleh umum. Gitu. Bedanya itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau misalkan dari kalian Photoshop-nya nggak usah pakai Photoshop, nggak apa-apa. Nanti coba dicek di video semester lalu, itu ada cara pakai furniture input-inputnya tidak dari Photoshop. Jadi nanti pakai yang dari SketchUp aja, nggak ada masalah. Kalau misalkan tidak ada software lain yang bisa diinstal di laptop, mungkin gitu aja, nggak apa-apa dikumpulkan, nggak ada masalah. Atau misalkan ada software lain yang bisa untuk menghaluskan gitu supaya tampilannya lebih smooth, bisa pakai itu, atau bisa yang aplikasi yang dari handphone, Lightroom gitu atau Snapseed gitu buat menghaluskan supaya tampilannya lebih halus sedikit, nggak ada masalah. Gitu. Ada lagi terkait dengan UTS? Izin tanya, Bu. Gimana? Biasanya kan kalau barbershop itu ruang tunggu pelanggan sama ruang potong rambut itu dijadikan satu gitu, Bu. Itu apa harus dibagi dua atau Enggak. Satu nggak apa-apa? Jadiin satu nggak apa-apa. Yang penting kan nanti kalau ruang tunggu itu kan berarti ada kursi ruang tunggunya kan. Nah, kalau misalkan ruang potong rambut kan dia kursinya kursi potong rambut kan. Jadi itu sebenarnya satu ruangan tapi area yang berbeda kan. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti ditulis aja. Ditulis aja nanti di informasi gambarnya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi?
Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, Johara, gimana? Eh, saya SketchUp sama Photoshop ada, tapi Mm-mm. buat layoutnya belum ada Ibu. Jadi SketchUp saya itu belum full version, jadi belum bisa ke layout. Cuman saya tahu cara buat denahnya, sama tahu cara Photoshopnya Bu. Jadi boleh kayak di trik gitu nggak Bu? Boleh, Baik, Bu. boleh, silahkan. Ya. Oke, ada lagi? Terus kalau misalkan kalian ada masukan terkait dengan video, terkait dengan mungkin pembelajarannya, nanti bisa kirim aja kritik saran ke kakak asisten atau ke saya, nggak ada masalah. Gitu. Dan soal UTS ini nanti menerus ya untuk UAS juga gitu. Kalau UTS ini kan hanya denah presentasi, nanti untuk UAS nanti kita minta desain full-nya gitu. Desain full bangunannya. Kalau ini kita hanya minta denah presentasi aja. Jadi dipastikan filenya nanti disimpan ya. Soalnya yang tahun lalu tuh ada yang tiba-tiba filenya hilang, jadi dia tidak bisa melanjutkan ini gitu. Ya walaupun dia bisa bikin lagi, tapi kan daripada bikin lagi gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian ini sudah mengerjakan, filenya disimpan di flash disk, nanti takutnya dia hilang atau apa, kalian masih ada backupnya. Tuh. Oke, ada lagi terkait dengan UTS. Saya harap cukup jelas ya. Jadi setnya udah ada, ukurannya dipakai ukuran segitu. Kalau misalkan ada tambahan ruang, silahkan ditambah. Ini ruang-ruang ini tidak harus dibatasi dengan dinding gitu. Jadi yang namanya ruang itu kan dia bisa dibatasi oleh dinding, bisa tidak dibatasi oleh dinding. Gitu. Jadi ini sesuai dengan desain kalian aja. Yang penting konten dari ruang-ruang ini ada. Gitu, teman-teman. Ada diskusi? Permisi Bu, Iya, gimana? mengenai Oke. renderingnya itu hanya sebatas rendering view denah 2D itu kan ya Bu? Iya, iya hanya ini aja, hanya denah aja. Untuk yang nanti 3 dimensi outdoor itu untuk nanti UAS. Gitu. Ini hanya denah presentasi aja. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, misal masih belum ada, saya berikan kakak-kakak. Ada ya? Bagas, Karin, Rizka, Kathleen, Farah Kathleen. Ada? Ada Bu. Oke, ada yang mau disampaikan? Kemarin ada yang mau disampaikan, sepertinya kakak-kakak. Ini saya coba lempar ke kakak-kakak asisten dulu ya. Terkait dengan pertanyaan UTS, masih saya buka, nanti bisa ditulis di kolom chat. Oke, yang pertama aku dulu ya guys ya. Silakan Farah. Oke, pertama aku izin nggak open cam ya, soalnya aku juga lagi buka Gmeet, jadi nggak bisa double gitu. Sekarang aku pengen bahas Q&A kalian yang kalian kasih kemarin. Pertama aku mau bahas toolbar. Sebentar, aku cari dulu. Nah, jadi ada yang nanya toolbar apa
yang perlu ditambahin buat ke depannya. Jadi aku pengen bahas dikit dulu ya tentang toolbar yang kemarin aku jelasin, terus sekalian nanti ada tambahan gitu. Bentar, aku mau share screen. Sudah kelihatan nggak? Sudah, Kak. Oke, udah ya. Nah, yang pertama buat view. Jadi yang pertama tuh views bar, ini kalian udah aku jelasin di pertemuan sebelumnya buat bikin tampak, ini buat dasar-dasar aja ya. Nah, terus yang kamera bar buat ngerakin screen-nya. Nah, ini ada berbagai macam, ada orbit, pen, zoom, dan lain-lain. Nah, terus buat drawing toolbar. Nah, ini kan pasti udah tahu kayak line, sebentar. Nah, kayak line, terus rectangle atau busur. Terus ini buat settingnya udah dijelasin juga sama kakak-kakak Asdos kemarin. Caranya gimana, terus shortcutnya juga udah dijelasin. Terus ini busur, circle, freehand, udah tahu ya. Eraser, pen bucket, move, nah ini. Ada push. Nah, kalau misalnya aku, di SketchUp aku tambahin push itu berbagai macam. Jadi kayak gini. Nih, ini ada berbagai macam. Jadi kan tadi dia yang nanya toolbar apa yang perlu ditambahin. Kalau aku nambahin push itu berbagai jenis nih. Ini lumayan banget ngebantu buat kalian nanti stupa yang udah di atas gitu loh. Stupa 5, stupa 6 gitu-gitu. Tapi belum aku cobain semua sih. Aku baru nyobain yang join push pull. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Gitu. Nah, terus habis itu kita balik lagi. Rotate. Nah, ini follow me udah aku jelasin juga di pertemuan pertama kalau nggak salah. Biasanya kalau buat pipa atau ya biasanya buat pipa sih. Tapi kalau misalnya kalian mau buat yang lain, kalian bisa pelajarin sendiri. Terus scale juga, offset. Nah, offset ini juga sebenarnya ada beberapa toolbar yang bisa ditambahin. Jadi kayak offsetnya itu bisa berbagai macam. Cuma aku belum masukin ke SketchUp aku, tapi udah pernah download gitu, udah pernah nyoba juga. Nah, terus ini juga buat ngukur sama ngasih dimensi, protektor, teks, 3D teks. Ini buat kayak mau nulis nama toko atau tadi tugasnya kan disuruh bikin salon ya. Nah, kalian bisa kasih teks 3D di depan stemnya itu buat ngasih nama itunya loh, ngasih nama nama salonnya gitu. Nah, terus ini buat nge-vire. Belum deh, ini masih styles bar. Ini buat kalian kayak kalian pengen nemuin titik yang nggak kelihatan. Biasanya shortcutnya K. Kemarin tuh ada yang nanya juga kenapa kok punya saya bidangnya kayak ini, kayak nembus gitu. Nah, itu biasanya kalian kepencet huruf K tuh. Nah, biasanya kalau misalnya kalian pengen nemuin titik yang kalian nggak bisa lihat, itu pakai ini, styles bar. Terus sama shadow. Ini kalian bisa tentuin tanggal, bulan, buat bayangan mataharinya. Terus section tools, ini juga udah pernah dijelasin pas bagian yang aku, kalau nggak salah, bikin tampak sama denah presentasi. Gitu. Nah, udah, terus kita ke SketchUp-ku ya. Jadi aku nggak banyak nambahin itu sih, toolbar yang yang selain toolbar dasar. Jadi aku penambahin ini, pertama nambahin push and pull, terus ini buat V-ray, buat light, buat lampu, ntar dipakai di V-ray. Nah, terus ini buat bikin ini kayak bidang, kalian pengen bidang kayak Zahadid gitu, kayak lengkung-lengkung, ini bisa pakai ini. Kalian bisa pelajari sendiri, atau enggak kalau misalnya kalian kepo bisa naik aku juga sih. Tapi kayak nggak bisa kasih tutorial sekarang. Gitu. Nah, terus ini bagian kayak rectangle, tapi ini macam-macam, kayak bisa bikin segi berapa, pokoknya ini kayak rectangle tapi berbagai bidang gitu, bidang datar. Nah, terus apa lagi ya? Biasanya V-ray sih, V-ray
Ini buat V-Ray. Nah, terus apa lagi? Udah sih, udah gitu doang. Oke, itu pertanyaan tentang toolbar ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi tentang, sebentar, tadi itu apa? Nih, ada yang nanya nih, kenapa saat pengaplikasian material dinding, dindingnya tidak bertekstur, bata, kayu, wallpaper, dan lainnya, yang muncul cuma warna aja, Kak? Nah, saat pengaplikasian material pada dinding, saya mengambil wallpaper dari 3D Warehouse. Setelah diaplikasikan di dinding, kenapa ketika tampaknya digerakkan ke beberapa sisi, wallpaper dindingnya pudar gitu, Kak? Oke, gini berarti kalian kurang ini nih, kurang jauh mainnya. Sebentar, saya share screen dulu. Maksud kalian ini kan, ini kenapa color doang? Ini kalian bisa ganti di sini, guys. Nah, ini tuh bisa banyak. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen lebih jauh lagi, itu kalian bisa ngotak-ngatik di V-Ray. Nah, V-Ray nanti ya masih apa materinya habis UTS. Nah, di sini kan bisa ngasih misalnya pattern-nya apa atau wallpaper gitu ya. Bentar, ada wallpaper nggak sih nih? Ada nggak sih? Nggak ada. Nah, misalnya ini batu bata, kalian bisa ganti-gantinya di sini. Jadi nggak warna doang. Nah, kalau misalnya warna doang, berarti kalian kemarin mencetnya di colors doang, gitu. Nah, terus tadi kenapa kok kalau misalnya ngambil material dindingnya pakai 3D Warehouse itu kok digerakin pudar? Itu biasanya cuma kayak di SketchUp doang yang pudar. Ntar kalau misalkan udah ngerender di V-Ray, itu bakal kelihatan kok itunya, hasilnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di SketchUp-nya pudar gitu, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, soalnya ntar di render tuh bakal kelihatan. Tergantung kalian ngerendernya gimana, gitu. Jadi mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin bisa dilanjut ke kakak Asdos yang lain. Terima kasih, guys. Oke, makasih Kakak Farah untuk jawaban dari pertanyaan dari teman-teman Aplikom 2. Nah, di sini aku coba jawab, ada pertanyaan lagi. Semoga suaraku terdengar dengan jelas karena hujan dan earphone-nya kurang tahu di mana. Ini ada pertanyaan dari Evianita Nuraini. Sudah di Mac komponen, misal pintu, lalu pintu di lantai 2. Ketika pintu lantai 1 diubah, di lantai 2 nggak mengikuti, kenapa ya? Oke, itu sebenarnya kalau secara pertama kali kita buat komponen itu kan pertama kita gambar dulu bidangnya gitu. Misalkan kita buat pintu tadi yang kata Evianita, kita udah buat pintu, terus kita mau make komponen, terus pintunya nggak keubah. Nah, itu kalau nggak keubah, sebenarnya belum pernah terjadi di aku, dan pas aku cari-cari di YouTube juga belum pernah. Cuman setelah coba-coba lagi, apa itu nggak di grup, apa itu belum di grup atau udah di grup, tapi ternyata nggak masalah juga gitu. Ini mungkin aku coba kasih contoh lagi sedikit kali ya tentang ini make komponen gitu. Jadi kata Evianita, coba di sini buat apa ya? Buat roster, karena kemarin kan roster ya. Di sini, atau buat bidang kotak aja gitu. Ini kan bidangnya nggak ke grup kan, kayak gini. Nah, misalkan kita select pun terus kita buat komponen terus dikasih nama AS misalkan. Nah, ini bakalan ke grup juga, dan harusnya dia bisa naik turun gitu. Ataupun misalkan di grup dulu awalnya, kan harusnya biasanya kan di grup dulu tuh kalau kita mau buat suatu objek gitu. Itu kita make komponen dulu dikasih nama. Atau mungkin yang Evianita ini aku curiganya kamu copy dulu bidang-bidangnya, objek-objeknya, misalkan pintunya kamu udah taruh ke sana kemari, baru kamu yang satu ini kamu buat komponen. Nah, kalau itu ya nggak bakalan bisa, misalkan kayak gini. Tuh. Ya udah. Nah, yang sebelahnya nggak bakalan berubah karena udah di-copy dulu gitu. Jadi dipastiin kalian buat satu gambar bidang dulu, misalkan kalian buat pintu, satu objek dulu kalian gambar pintu, baru kalian make komponen dikasih nama yang jelas juga, di grup juga gitu. Nah, nanti baru di copy untuk yang lainnya gitu. Nanti kalau mau di satu pintu itu misalkan atau di satu objek itu dia berbeda, nanti bisa di make unique, misalkan gini.
udah ada juga di itunya, di video tutorial. Ini misalkan, sini copy kita sebanyak ini. Ini kan semuanya naik. Nah, kan bisa make unique misalkan, ini kalau misalkan, kalau emang ini mau bentuknya atau mau pendek gitu, ya udah tinggal make unique, terus tinggal diubah gitu, misalkan lebih pendek kayak gini. Gitu. Itu sedikit tentang make komponen yang sebenarnya sangat-sangat berguna, apalagi nanti ini kan kalian Stupa 3 masanya banyak, belum lagi nanti masa 4 bangunan middle rise gitu. Jadi ini sangat berguna ketika kalian buat kolom yang banyak gitu. Seperti itu. Mungkin di sini tadi aku udah cek ada Evianita, gimana untuk penjelasannya atau masih kurang jelas? Bisa ditanya sebelum aku jawab ke pertanyaan yang lain. Terima kasih Kak, sudah jelas. Oke, kalau gitu tapi yang untuk model yang sebelumnya udah bisa belum pintunya? Di nih keubah-ubah gitu. Nggak bisa Kak, tapi udah ngikuti tutorial yang kemarin-kemarin gitu nggak bisa. Nggak ngerti. Oke, kalau belum paham, terus tadi tutorialnya kecepatan, mungkin nanti bisa ditanyain lagi, atau Evianita ini kelas apa? Kelas C bukan? Kelas B. Oh, kelas B, oke. Iya, jadi sedikit ulang lagi mungkin kali ya. Jadi kalau mau buat komponen itu, ya dipastiin dulu satu objek dulu kamu buatnya. Kamu buat komponen dulu di satu objek itu, baru di copy ke lainnya gitu. Jadi jangan kamu udah sebar-sebar dulu, jangan kamu udah copy dulu, baru kamu make komponen. Kalau kamu make komponen, yang objek-objek lainnya nggak bakalan keubah gitu. Kayak gitu. Atau kamu yang itu kamu udah make komponen dulu satu bidang itu, satu objek itu, baru kamu itu. Sudah Ini Kak, enggak. sudah ngikutin. Mungkin videonya terlalu cepat mungkin. Oke deh. Misalkan nanti kalau terlalu cepat dan butuh video tutorial tambahan, bisa kontak aku, atau mungkin nanti aku buat video khusus untuk ini komponen. Terus nanti aku minta tolong kakak-kakak asisten yang lain di share ke grupnya ya. Semoga cukup jelas tadi penjelasannya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Dari Lutfia Zulfa, paling susah pas perbaiki tembok yang pecah, Bu. Barangkali ada tips untuk memperbaikinya, sama kalau ngasih tekstur pagar pembatas itu biar sejajar bagaimana ya. Untuk tembok yang pecah ini mau konfirmasi dulu ke Lutfia Zulfa, apa ini pas waktu 2 dimensinya ya, pas make face-nya itu, atau kayak gimana? Pas itu loh Kak, apa ya? Lupa kan pas ke move itu kan lupa belakangnya juga ikut kan, terus pecah gitu, lupa gitu loh. Jadi kayak garis kebelah jadi 2 gitu, nggak bisa balik lagi. Kalau dihapus nggak pernah bisa nyambung lagi gitu loh Kak. Oh iya paham. Kayak gini, coba aku share screen lagi ya. Misalkan ini kita ada 2 tembok. Gini ya, misal mau digabung, tapi ini ada garisnya gini, atau bukan? Bukan Kak. Okay. Yang itu loh kan, misal kalau di blok belakang terus apa namanya, nggak tahu belakangnya ikut gitu loh, langsung kegeser, pas udah selesai baru sadar belakang itu ada ya garis gitu, pas dibalikin lagi nggak mau, terus sama disambungin buat garis lagi nggak mau, kayak pecah gitu, kayak lubang berlubang. Tahu nggak Kak? Ini kamu bisa share screen nggak biar ketahuan? Aku agak. Ada nggak ya? Soalnya tadi awalnya aku kira mulai dari denah itu make face-nya nggak semua permukaannya ketutup kan. Tapi ternyata bukan itu ya.
Bentar, Kak. Yang ini, Kak. Ini dari dalam pecah. Dari dalam pecah. Nah, gini. Terus kalau disambungin nggak mau. Udah beda ukuran gitu, Kak. Yang sampai dalam. Oke, oh ya garis itu berarti itu kalau kamu hapus dia bidangnya hilang juga ya? Iya, Kak, hilang juga. Oke, itu berarti kayaknya itu ada dua tembok atau gimana yang tadi kamu bikin? Soalnya itu kan biasanya, bukan biasanya sih, emang tadi tuh ada, kalau kamu lihat garis bidang warna abu-abu dia kayak ada yang samar-samar sama ada yang kayak tetap gitu kan. Nah itu tuh ada 2 bidang kalau kayak gitu tuh. Nah biasanya tuh lebih ketahuan lagi kalau kamu bidang yang satunya itu kamu kasih material misalkan batu bata. Jadi nanti material batu bata terus nanti ada diikutin sama warna abu-abu atau putih, dia kayak pecah-pecah dikit-dikit gitu. Nah itu biasanya ada garis yang nggak pas sih biasanya. Jadi itu emang kayak mesti detail lihat garisnya dia udah terhubung pas atau enggak gitu. Tapi kalau emang kayak gitu, menurut aku dan yang biasanya aku lakuin, aku bakalan hapus bidangnya. Terus nanti kan itu kan karena dinding. Jadi tinggal buat aja bidang dinding baru di bawahnya yang kayak denah itu, terus kamu naikin lagi satu. Kayak gitu juga bisa gitu. Jadi emang kalau karena kita import denahnya itu kan dari AutoCAD, jadi bener-bener yang dari AutoCAD-nya tuh kalian harus bener-bener bikin ini juga. Nah, walaupun kalau di AutoCAD-nya udah bagus, nanti kadang juga ada masalah di SketchUp-nya. Jadi emang harus diperbaikin dulu. Jadi dari dia dasar dulu. Jadi dari denahnya masih belum 3 dimensi gitu. Jadi kamu lihat ini pas kamu tarik, pas kamu pencet, apakah dia udah pisah-pisah gitu. Kan kadang ada yang kebuka garisnya gitu. Misalkan dinding, garisnya dinding kan harusnya beda dengan bidangnya dinding kan harusnya beda dengan bidangnya lantai. Nah, ketika dipencet itu kadang-kadang ada yang tergabung. Nah, itu harus dicari garis mana yang kebuka gitu. Kan biasanya itu kecil banget, susah kan. Ya udah, kalau mau cepatnya dihapus aja garis dindingnya terus kamu garis baru lagi sampai dia benar-benar kepisah. Kalau nggak bisa ya udah berarti hapus bidangnya terus garis baru aja kayak gitu biar mempermudah juga. Kayak gitu bisa dicoba ya nanti untuk UTS ini biar bisa lebih gampang lagi karena ini kan emang kalian yang buat sendiri kan denahnya. Gimana Lutfia? Udah? Ya, makasih. Oke, semoga penjelasannya cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanya ke kakak-kakak asisten di grupnya ya di grupnya masing-masing kayak gitu. Nah ini yang terakhir yang mau aku mau kasih tahu juga. Ini aku share screen. Nah ini banyak dari kalian yang layernya kayak gini tag-nya. Kalau di 2019 layer, kalau di 2020 2021 kayaknya tag gitu. Nah ini kan ini sih namanya nggak jelas gitu. Kalian bisa lihat ada puertas ini apa gitu-gitu. Nah ini kalau bisa nanti yang untuk UTS ini kalian hapus aja gitu apanya si layer-layer yang nggak jelas ini. Misalkan ini kan ada subserve atau puertas ini. Nah ini kalian hapus aja terus kalian buat layer baru gitu, buat tag baru gitu kan udah ada juga dikasih tahu kan cara nambahnya, cara hapusnya. Ini kalau cara hapusnya kalau yang di 2019 itu ada min-nya. Ada tanda min-nya nanti di atas gitu. Coba aku share screen. Kan ini nggak semua punya versi yang sama. Nah ini kalau di 2019 ini di sini ada min-nya. Jadi nanti kalian misalkan ini kita tambahin namanya AA.
Kalian tinggal hapus aja, diklik, terus diklik hapus gini. Kalau untuk yang versi 2021 khususnya, ini kan ditambah misalkan AA juga. Nah, kan tinggal klik kanan aja terus delete ini. Nah, gitu. Nah, ini itu cukup penting juga dan mungkin sangat penting sih sebenarnya untuk dihilangkan yang enggak penting itu karena ya mengganggu juga. Terus nanti kalau kalian mau kalau misalkan objeknya udah kompleks banget gitu kan, ini kalian sepertiga misalkan kan kawasan itu. Nah, ini kalian bisa enak banget kalau misalkan kalian main layernya benar gitu. Jadi yang biasanya yang bikin berat itu vegetasi. Nah, kalian bisa hide vegetasi itu. Dan ini kalian namain vegetasi. Kalau gini kan mungkin kalian lupa. Ini namanya mungkin masih oke-oke. Ada yang namanya pakai angka-angka 579 apa nggak jelas itu. Jadi biasanya ini objek-objek dari 3D Warehouse gitu. Kalian ambil, kalian hapusin gitu. Jadi yang pertama emang kalian udah buat layernya bagus dulu, misalkan palat lantai, terus jendela, kolom dan lain sebagainya. Nanti kan ketahuan misalkan kalau kalian tambahin objek gitu, dia layernya ngasal gitu. Nah, kalian hapus aja, terus nanti kalian namain baru, misalkan furniture gitu. Furniture kan terdiri dari beberapa dari kulkas, misalkan dari sofa dan lain sebagainya. Gitu. Kurang lebih dari aku. Jadi itu cukup penting. Itu juga bisa penting nanti kalau kalian buat isometri atau video animasi yang nanti dia ketumpuk-tumpuk kayak gitu. Yang per bidangnya dia mulai naik. Kayak gitu dari aku. Semoga tadi penjelasannya cukup jelas. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyain ke Mas Mbak asisten di kelasnya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut Mbak asisten yang lain. Jadi berikutnya aku mau jawab pertanyaan dari Hanifah Iftina ya. Yang pertama kan itu dia nanya, saat dua bentuk atau massa digantung itu sisi yang gabung terlihat tertumpuk dengan jelas, bagaimana solusinya? Nah, mungkin dari penangkapanku itu kayak gini Po, jadi ada garisnya gini, tapi dia beda objek atau lupa. Aku share screen ya, guys. Oke, Mbak. Nah, maksud dari Hanifah sendiri itu dua objek gabung gini, dia kelihatan garisnya ini atau gimana ya? Hanifah, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Jadi aku nggak bisa tahu maksudnya gimana. Jadi mungkin kalau ini kan dia awalnya dua objek, terus mau dijadiin satu objek. Nah, itu bisa kalian select dua objeknya ini, terus di trim pilih yang union. Jadi dia nanti bakal jadi satu kesatuan gitu. Terus kalian bisa coba-coba aja. Jadi di sini tuh ada namanya tuh trim, tapi itu ada beda-beda gitu loh fungsinya. Jadi dicoba aja. Terus pertanyaan yang kedua itu ada bagaimana cara scale yang benar. Jadi cara scale yang benar tuh ya gimana ya, nggak ada salah benarnya, tinggal kebutuhan kalian itu sebenarnya gimana. Sini bisa misal ini kan awalnya ukurannya 6070 mili ya, berarti kan 6 meter. Misal kalian mau ngubah yang gampang itu mau diubah ke 60.000. Nah, berarti kalian skala-nya tinggal ditambahin nolnya, berarti 10. Gitu. Dia nanti otomatis udah jadi 60.000. Nih, gitu. Terus pertanyaan yang ketiga itu bagaimana belum aku nyalain ya.
shadow-nya ini diklik dulu, terus kita bisa lihat arah mata anginnya itu di mana. Itu. Terus pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana cara membuat atap dengan SketchUp? Nah, ini maksudnya atap yang gimana? Kalau atap yang kantor kemarin kan udah ada tutorialnya. Mungkin atap limasan atau bentang lebar maksudnya. Hanifah ya yang bertanya. Iya, Hanifah yang bertanya. Maksudnya gimana yang atap itu? Ada kok, mungkin bisa on mic. Mungkin orangnya tidur ya, jadi bisa di skip aja. Terus sama tadi aku mau nambahin yang punyanya Farah. Tadi kan dia ada nanya material. Materialnya itu nggak keluar warna ininya, warna teksturnya gitu. Nah, itu mungkin kalian milih stylenya itu yang apa namanya? Yang cuma color doang. Nah, tapi ini tetap keluarin materialnya. Nggak tahu ya. Kayaknya ini, jadi stylenya bisa diubah-ubah. Kayaknya ada style kalian itu yang bikin materialnya itu nggak muncul. Gitu. Udah sih, itu aja dari aku. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Karina. Itu Hanifahnya ada chat di kolom komentar, Mbak. Kemarin itu susah untuk buat atap, Kak, apalagi bagian garis miringnya. Gimana ya? Kemarin itu susah buat atap, Kak, apalagi ya. Sebenarnya kalau ikutin tutorial aja itu bisa gitu, tinggal kalian ngepasin garis sumbunya itu di mana. Nanti mungkin susahnya di mana bisa di videoin, terus nanti aku jelasin. Jadi mungkin nanti bisa PCX. Itu aja. Makasih. Ini aku lanjut ya. Jadi kemarin ada yang bertanya soal share screen. Udah kelihatan belum ya? Oke, jadi kemarin ada yang nanya, sorry. Ini kok error ya? Di kalian error nggak kameranya? Putih sih semuanya SketchUp-nya. Di dalam kosong. Tar. Jadi gini ya. Aku stop share. Kalau ini udah? Lagi on proses. Kalau di aku sih. Kok error gini ya? Wait. Mungkin aku jelasin ini ya. Ini udah kelihatan belum sih yang aku buka Google? Belum. Di share screen ulang lagi, Kak. Kayaknya ini ada error deh, jadi bentar. Mungkin kalau yang di ini kayaknya aku ngejelasinnya secara gini aja ya, nggak share screen, soalnya aku dari tadi makin nggak bisa. Kemarin kan ada yang nanya soal Mbak ini shortcut
icon-nya di SketchUp itu apa aja ya, soalnya ribet kalau harus ngetik satu-satu di iconnya. Nah, itu sebenarnya kita udah ngirim tanggal 13 Oktober lalu modul Applikom, bisa kalian cari lagi di kolom chat. Itu di sana dari halaman berapa ya? Dari halaman 20 itu udah ada lengkap shortcut dari SketchUp. Jadi kalian bisa belajar dari situ aja. Mungkin beberapa dari kalian belum ada yang download, jadi nggak tahu akhirnya belum tahu shortcutnya gitu sih. Jadi kalian bisa download lagi, masih bisa dibuka kok. Tanggal 13 Oktober yang lalu udah pernah di-share linknya. Terus itu mau nambah buat yang Photoshop. Sebenarnya Photoshop itu nggak harus kalian download yang paling terbaru ya. Bahkan Photoshop 2015 itu toolsnya masih rada sama yang 2021. Jadi nyesuaiin aja sama spek laptop kalian gitu. Terus kalau misalkan emang kalian laptopnya belum bisa mumpuni untuk Photoshop, kan bisa pakai aplikasi lain. Mungkin dari kalian ada yang pakai Canva atau Photopea atau CorelDRAW, it's okay gitu. Terus untuk yang SketchUp, kemarin tuh ada yang bingung soal cara mengubah kamera, view, terus mau bikin scene, itu udah ada di video tutorial, jadi kalian sering-sering buka aja. Tapi kalau yang buat kamera ini nanti berhubung ini sekarang error, nanti aku bikinin videonya, nanti di-share ke kelas masing-masing gitu. Mungkin itu. Mohon maaf ya belum bisa share screen, soalnya dari tadi nggak bisa. Gitu. Iya, sama aku masuk ya. Jadi aku mau izin share screen buat ngasih tahu cara nambah toolbar. Nah, di toolbar nambah shortcut. Caranya itu kalian ke window, terus ke preference, terus ini ada pilih yang shortcut. Nah, ini kan ada banyak tuh. Misal kalian tuh suka pakai hide. Nah, hide ini kalian bisa tambah shortcut aja. Misal kalian kasih shortcutnya itu Y gitu ya. Terus tinggal di OK aja. Terus nanti ini, misal objek ini mau di hide, nggak perlu kayak gini hide. Tinggal kalian pilih Y aja. Ya otomatis udah ke hide. Gitu ya. Bentar. Belum ditambah. Nah, terus di OK. Ini jadi kalau nge-hide, tinggal dipilih Y aja. Nah, gitu. Jadi kalian buat shortcut bisa nambahin sendiri sesuai kebutuhan. Ini kan ada banyak nih. Tuh, itu ya. Udah sih. Itu aja. Oke, tadi udah ada jawaban dari teman-teman, dari kakak-kakak asisten tentang pertanyaan yang kalian tanyakan. Nah, ini mungkin kalau ada pertanyaan yang pengen kalian tanyakan, tapi belum sempat kalian tuliskan, itu mungkin bisa disampaikan di sini, bisa raise hand, diketik, atau langsung open mic aja, boleh. Mungkin ditunggu sampai 11.13 untuk pertanyaannya, kalau ada yang mau start bertanya, silahkan.
Oke, ini udah jam 11.13. Gimana, ada yang mau bertanya? Tambahan atau sudah jelas? Kalau udah jelas mungkin bisa di-chat di kolom komen biar bisa ada feedback untuk kita juga untuk menutup pertemuannya, kayak gitu. Ya, misal nggak ada, mungkin tadi udah cukup penjelasannya dari kami tentang jawaban-jawaban yang kalian tanyakan. Misalkan ada yang mau ditanyakan secara personal, mungkin nanti bisa chat ke Mbak Mas asisten yang kalian merasa dekat dengan mereka tentang tadi UTS-nya seperti apa mungkin, ataupun hal-hal yang ada di SketchUp seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Ini saya kembalikan ke Budila. Halo Budila. Ya, oke. Oke, teman-teman. Saya harap jelas ya penjelasan dari kakak-kakak dan penjelasan UTS yang sudah tadi kita sepakati bersama. Misalnya ada hal yang masih kurang jelas terkait dengan tutorial ataupun UTS, mungkin nanti bisa chat secara personal atau lewat grup juga nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan memang kalian merasa Kak ini masih belum jelas, saya bisa minta dibuatkan video nggak, atau mungkin saya secara personal pengen Zoom meeting gitu, nggak ada masalah. Nanti mungkin cari waktu yang tepat aja dengan kakak-kakak kapan bisa Zoom meeting ya. Gitu. Nanti soal UTS-nya akan saya share di grup ya, di grup WA. Jadi nanti pastikan kalian baca ulang, kemudian nanti bisa segera kalian kerjakan supaya nanti pada hari H pengumpulan tidak terlalu mepet ya. Gitu teman-teman. Terima kasih. Ada diskusi lagi terkait ini? Bu, maaf mau tanya. Iya, gimana Nada? Jadi yang di UTS nanti pas PDF itu ngumpulinnya Dena aja? Dena presentasi aja. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi terkait dengan UTS dan yang lainnya? Jadi mengumpulkannya Dena presentasi aja. Tadi formatnya SKP ya, yang mentahnya, kemudian nanti PDF-nya. Format pengumpulannya sesuai dengan yang ada di soal tadi ya, itu. Kemudian link pengumpulan akan disusulkan pada hari H dan akan hanya dibuka beberapa jam saja. Jadi kalian kalau misalkan ada yang sudah jadi bisa langsung dikumpulkan. Oke, teman-teman, ada lagi terkait diskusi Aplikom 2. Oke, karena kita sedang pergantian kurikulum baru ya, saya tahu mungkin kalian banyak yang mengambil mata kuliah di semester ini, jadi misalkan nanti kalian mungkin bentrok dengan ujian yang lain gitu, konfirmasi aja. Nggak ada masalah, oke? Oke, nggak ada konfirmasi lagi ya, nggak ada diskusi lagi. Kakak-kakak sudah? Oke, dicukupkan ya kalau begitu. Oke, terima kasih teman-teman Aplikom 2. Semoga penjelasannya cukup jelas dan mencerahkan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau misalkan dari kami ada kesalahan. Kita akhiri sampai di sini karena cuacanya sedang tidak bagus. Kalian minum air putih yang banyak ya, kemudian jaga kondisi. Di luar kadang-kadang hujan, tiba-tiba deras. Jadi kalau misalkan nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dila. Terima kasih semuanya. Ya, Izin live ya. Terima kasih.